Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, di video kali ini gue ingin memberitahu mungkin suatu kabar yang cukup menggembirakan untuk timnas Indonesia yang nanti akan berhadapan dengan Australia. Dimana kita tahu Australia kemarin sempat kehilangan 3 pemainnya, namun 1 pemainnya sudah sembuh. Tinggal 2 pemain lagi yang kayaknya tidak akan bisa tampil menghadapi Indonesia, yaitu Harry Souther dan juga Alessandro Cincarti ya. Kirkarti yang cedera, dimana Harry Souther ini kan adalah kapten Sheffield United dan Alessandro Cincarti ini adalah pemain dari Parma, Italia di Serie A. Yang Kirkarti ini udah lama sekali nggak bermain untuk klubnya. Sementara Harry Souther juga sudah 2 bulan menepi. Jadi kemungkinan 2 pemain ini tidak akan bisa tampil. Dan ada 2 pemain lagi ternyata dari Australia yang mengalami cedera, yaitu Jordan Bos ya. Jordan Bos dia bermain di Belgia. Dan juga satu lagi adalah Nesteri Irakunda. Nesteri Irakunda ini adalah striker muda dari Australia yang waktu itu juga bermain di GBK ya, dimana dia mencatatkan 1 tembakan yang mengenai tiang kalau nggak salah. Di situ Irakunda kan waktu itu. Jadi Nesteri Irakunda, dan kehilangan 2 pemain ini adalah keuntungan yang lumayan besar. Kenapa? Karena keempat pemain ini adalah 4 pemain yang akhir-akhir ini sering diturunkan di kualifikasi Piala Dunia, dan ini adalah sebuah keuntungan luar biasa. Terlebih lagi kita kedatangan oleh Romani. Kita kedatangan pemain, Australia kehilangan pemain. Jadi ini adalah momentum yang sangat luar biasa untuk timnas Indonesia. Ini adalah keuntungan yang luar biasa yang harus dimanfaatkan betul oleh Patrick Kluivert. Karena apa? Sekarang timnas Indonesia ini kan benar-benar sedang dalam mode yang kompetitif di kualifikasi Piala Dunia. Dimana kita tahu pada awalnya di kualifikasi Piala Dunia ini Indonesia tidak diunggulkan sama sekali. Bahkan banyak yang meragukan bahwa Indonesia akan menjadi juru kunci. Tapi ternyata justru Indonesia ada di peringkat ketiga sekarang. Dan peringkat kedua dimana peringkat 2 adalah slot otomatis untuk lolos ke Piala Dunia, ini sangat terbuka. Karena peringkat 2 sekarang kan diisi sama Australia. Kalau Indonesia menang melawan Australia, Indonesia akan bisa naik ke peringkat kedua. Dan diuntungkan lagi bahwa di 2 pertandingan berikutnya kita akan pertandingan kandang kan. Kita akan menghadapi 2 pertandingan kandang melawan 2 tim yang bisa dibilang terlemah di grup ini, yaitu Bahrain dan Cina. Dan ini kesempatan meraih 6 poin kan sangat besar ya. Jadi kalau kita menang lawan Australia, kita menang lagi lawan Bahrain dan Cina, peringkat kedua itu tidak mustahil untuk kita dapatkan. Dengan tambahan 9 poin, kita kan bisa meraih 15 poin. Dan 15 poin itu mungkin angka yang akan sulit untuk dikejar oleh tim-tim yang ada di bawahnya. Tim-tim yang ada di bawah kita, yaitu Arab, Australia gitu ya. Jadi ini adalah momentum yang sangat luar biasa, dan benar-benar gue berharap sekali kepada Patrick Kluivert dan tim ya, benar-benar serius mempersiapkan tim ini. Kan banyak sekali akhir-akhir ini gonjang-ganjing kayak di TV One gitu ya. Kita tahu TV One kan agak katrok ya dalam menyiarkan thumbnail gitu ya, dimana katanya Rizky Ridho tidak akan dipanggil, kemudian ya begitulah beritanya. Aduh, ini agak sedikit menyesalkan sih gue, kenapa media besar itu harus memberi thumbnail pada beritanya seperti itu. Gue tahu isi beritanya sebenarnya tidak seperti itu ya. Isi beritanya adalah hanya sekedar meragukan sebenarnya. Tapi kalau melihat thumbnailnya, Patrick Kluivert tidak akan memanggil Rizky Ridho. Aduh, kenapa gitu? Untuk media yang sebesar itu harus memberi thumbnail yang seperti itu. Itu gue nggak tahu ya etika jurnalis itu kayak gimana ya. Tapi ini memberi thumbnail seperti ini sih agak aneh ya dalam dunia jurnalistik ya. Beda lah dengan kita yang ya, kita kan bukan jurnalis ya, kita kan bisa memberi thumbnail apa aja. Tapi kan TV One itu jurnalis besar ya,
media besar gitu. Kenapa harus memberitakan seperti itu gitu. Oke, balik lagi ke topik. Sekarang kan Patrick Kluivert dan tim sedang mempersiapkan tim ya, dimana nanti besok kan sudah start Piala Asia U20. Siapa tahu itu kita bisa mengambil pemain 1 atau 2 dari Piala Asia nanti. Atau sekarang kan asisten-asistennya Kluivert kan sedang keliling Indonesia ya, sedang menyaksikan perkembangan Liga 1. Dan jujur ya, kalau so far ya, ini pendapat gue pribadi aja ya, kayaknya nama yang pasti akan masuk itu adalah Egy Maulana Fikri kayaknya ya. Karena Egy bener-bener di musim ini di Liga 1 bener-bener spektakuler ya. Mainnya tuh spektakuler, bukan hanya dia mencetak gol, tapi dia juga jadi kreator, dia juga menjadi asis, kemudian permainannya di Dewa juga yang membuat Dewa United sekarang ada di peringkat kedua. Itu berkat luar biasanya peran Egy Maulana Fikri, dan harusnya sih Egy akan menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan ya untuk masuk ke timnas. Kemudian Rizky Ridho sudah pasti, gue yakin Rizky Ridho akan masuk ya. Nah, sisanya ini kita nggak tahu karena Sananta lagi up and down. Duo Yakob dan Yance juga lagi goyang di Malut ya. Jadi nggak terlalu perform di Malut. Kemudian kalau kita bicara di Persib ya, Persib kan sekarang lagi pemuncak klasemen ya. Tapi kalau bicara Persib, siapa pemain lokal yang paling bagus di Persib? Menurut gua Adam Alis justru ya, nama yang muncul. Jadi sekian banyak ya, kan ada Mark Klok di sana, ada Beckham, ada siapa lagi? Ada Dimas Derajat gitu ya, ada Edo dan segala macam. Tapi menurut gue pemain lokal yang paling bersinar di Persib adalah Adam Alis. Jadi mungkin Adam Alis bisa dipertimbangkan untuk setidaknya mungkin menjadi pelapis Marcelino ya. Menjadi pelapisnya Marcelino mungkin bisa. Karena gue yakin kalau Marcelino sih udah pasti akan dapat tempat ya. Gitu. Dan kalau melihat perkembangan dari Liga 1, mungkin belum ada lagi pemain yang eksepsional selain Egy Maulana Fikri. Jadi gue rasa Egy sih akan mengisi satu slot di timnas nanti di bulan Maret. Dan kalau kita bicara pemain diaspora yang di luar ya, Tom Haya lagi bagus, Eliano lagi menurun ya, Ole Romani lagi beradaptasi di Oxford, Marcelino lagi beradaptasi, Kevin Giggs di Copenhagen lagi turun ya. Sandy Walsh kita nggak tahu karena Sandy Walsh kan pindah ke Jepang, dan kita nggak tahu ya Sandy Walsh akan diturunkan oleh Yokohama nanti ada Asian Champions League ya nanti Yokohama, dan kita nggak tahu Sandy Walsh akan dimainkan atau tidak di Asia Champions League tersebut. Kemudian pemain-pemain kayak Ragnar lagi bagus di Dender, lagi naik performanya. Itzes juga akhir-akhir ini diberi ban kapten oleh Venezia, lagi bagus banget gitu. Jadi kalau kita melihat perkembangan timnas Indonesia ini stabil, grafik ke atas ya. Grafik ke atas gitu. Mungkin nama yang hilang itu adalah Rafael Strike dan Nathan Joaon. Kalau kita bicara pemain yang biasa merumput di timnas yang sedang hilang-hilangnya sekarang, itu Strike dan Nathan Joaon. Jadi gue meragukan Strike dan Nathan Joaon ini bisa dipanggil oleh Kluivert, karena Kluivert sudah menjelaskan bahwa dia hanya akan memanggil pemain yang bersinar di klub, artinya bermain di klub. Dan kalau Nathan kan sudah tersingkirkan dari skuadnya Swansea, Strike juga akhir-akhir ini tersingkirkan. Jadi ya gue harap Nathan dan Strike bisa menemukan ketajamannya kembali gitu ya, karena persaingan di timnas sekarang dengan banyaknya pemain yang akan datang. Jairo akan datang, di Yodmark juga lagi bagus, Donitri di U20 lagi bagus gitu ya. Jadi pemain-pemain kayak Nathan, kayak Strike ini bisa tergantikan kalau tidak perform gitu ya. Jadi good luck buat Kluivert di bulan Maret. Semoga keuntungan ini bisa dimaksimalkan oleh Kluivert untuk mengalahkan Australia di bulan Maret nanti gitu ya. See you.